Bagaimana jika saya katakan bahwa setelah usia 70 tahun, hal paling berharga dalam hidup Anda bukan lagi uang? Banyak orang mengejar keamanan finansial sepanjang hidup hingga akhirnya sadar bahwa ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Memasuki usia 70-an, prioritas berubah. Hidup tak lagi soal tabungan, saham, atau properti, melainkan tentang apa yang tetap bermakna ketika semua itu kehilangan arti. Dalam video ini, kita akan membahas 7 hal yang jauh lebih penting daripada uang di usia 70 tahun. Jika Anda ingin tahu apa yang benar-benar membuat hidup terasa kaya di masa tua, simak sampai akhir. Hal pertama, kesehatan dan kemampuan bergerak. Setelah usia 70 tahun, mata uang sejati dalam hidup adalah kesehatan. Anda bisa memiliki banyak uang, tetapi jika tubuh melemah, semua itu kehilangan arti. Banyak orang baru sadar terlambat bahwa kemampuan bergerak jauh lebih berharga daripada harta apapun. Karena ketika gerak hilang, kemandirian ikut hilang, dan itu tak bisa dibeli kembali dengan uang. Setiap langkah kecil, bangun tanpa rasa sakit, meregangkan tubuh adalah tanda kekayaan sejati. Kesehatan membuat Anda bisa menikmati hal-hal sederhana, sarapan hangat, obrolan singkat, senja yang tenang. Di usia ini, yang penting bukan pemulihan, tapi menjaga apa yang masih ada. Tetap bergerak, menjaga suasana hati, rasa percaya diri, dan tujuan hidup. Tak perlu sempurna, cukup stabil. Detak jantung yang teratur, kaki yang kuat, napas yang lega. Jika tubuh mendukung Anda, jiwa pun tetap kuat, dan itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa dibeli oleh uang. Hal kedua, ketenangan batin. Setelah usia 70 tahun, ketenangan batin menjadi sesuatu yang tak ternilai. Hal-hal yang dulu terasa mendesak, karier, persaingan, pengakuan, perlahan memudar. Yang tersisa adalah kebutuhan akan kedamaian dalam diri. Sebesar apapun tabungan Anda, uang tidak bisa membeli tidur nyenyak atau membebaskan hati dari penyesalan, amarah, dan rasa bersalah. Ketenangan hadir saat Anda berhenti melawan hidup dan mulai menerimanya. Anda sadar bahwa suka dan duka yang pernah dialami bukan untuk menghancurkan, melainkan membentuk diri. Di usia ini, hati tak lagi butuh hiruk-pikuk, melainkan keheningan, pemaafan, dan rasa syukur. Banyak orang masih memikul luka lama, dendam, atau mimpi yang tak tercapai. Padahal, melepaskan masa lalu adalah kekayaan orang bijak. Saat beban itu dilepas, ruang untuk damai pun terbuka. Hal-hal sederhana kembali terasa indah. Cahaya pagi, tawa cucu, makanan hangat. Ketenangan batin bukan berarti tak peduli, tapi berhenti berlebihan dalam memikirkan segalanya. Memilih menerima daripada mengkhawatirkan. Saat ketenangan tumbuh di dalam diri, ia memancar keluar, menenangkan kehadiran Anda dan menjadi hadiah berharga bagi orang-orang di sekitar. Hal ketiga, hubungan yang bermakna. Setelah usia 70 tahun, orang-orang di sekitar Anda menjadi aset paling berharga. Bukan harta, melainkan hubungan yang membuat hidup tetap terasa hidup. Saat dunia mengecil dan kesunyian datang, uang tak mampu menemani. Yang mengisi adalah kebersamaan. Banyak orang menyesal membiarkan hubungan merenggang. Sahabat lama, keluarga, pasangan. Namun, usia mengajarkan satu hal penting. Cinta tak butuh kesempurnaan, hanya kehadiran. Telepon singkat, pesan sederhana, atau duduk bersama dalam diam jauh lebih bernilai daripada kemewahan apapun. Hubungan emosional memberi kekuatan yang tak bisa digantikan. Kesepian memendekkan hidup, sementara koneksi yang tulus memperpanjangnya. Yang paling berarti di usia ini bukan hubungan karena kewajiban, tapi yang dibangun atas kepedulian, rasa hormat, dan ketulusan. Rendahkan ego, beranikan diri menghubungi, dan memaafkan. Karena saat hidup berakhir, orang tak akan mengingat seberapa banyak harta yang Anda miliki. Mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersama Anda. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Hal keempat, tujuan hidup dan kontribusi. Setelah usia 70 tahun, tujuan hidup menjadi penopang utama. Saat ritme harian melambat, yang menjaga semangat tetap hidup bukan tabungan, melainkan rasa berguna. Banyak lansia merasa kehilangan peran, seolah tak ada alasan untuk bangun pagi. Padahal, tujuan hidup tidak pensiun, ia hanya berubah bentuk. Tujuan bisa sesederhana merawat tanaman, membimbing generasi muda, atau meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Hal-hal kecil ini memberi makna pada hari-hari Anda. Tujuan memberi arah pada waktu,
dan kehangatan pada hati, mengingatkan bahwa kehadiran Anda masih berarti. Dengan berbagi cerita, mengajarkan kesabaran, atau mendengarkan dengan empati, Anda menjadi jembatan hidup antara masa lalu dan masa depan. Itu bukan hal kecil, itu mulia. Banyak yang berkata takut menjadi beban, padahal berbagi cinta, pengetahuan, dan kebaikan justru menjadikan Anda anugerah. Dunia masih membutuhkan cahaya Anda. Pertanyaannya bukan apakah hidup Anda bermakna, melainkan bagaimana Anda mengekspresikannya. Karena tujuan hidup bukan sesuatu yang diberikan dunia kepada Anda, tujuan adalah sesuatu yang Anda berikan kepada dunia. Hal kelima, kesehatan dan energi. Ketika Anda memasuki usia 70-an, kesehatan yang baik menjadi bentuk kekayaan paling berharga. Anda mulai menyadari bahwa setiap uang yang pernah Anda hasilkan tidak berarti apa-apa jika tubuh Anda tidak lagi mau bekerja sama. Kebenarannya adalah, energi adalah mata uang kehidupan. Dan ketika energi mulai berkurang, semua hal lain ikut melambat. Itulah sebabnya menjaga vitalitas harus diperlakukan sebagai investasi seumur hidup, bukan sekedar perhatian belakangan. Di usia ini, tujuannya bukan lagi terlihat muda, melainkan tetap merasa hidup. Perbedaannya sangat jelas. Terlihat muda hanya soal tampilan luar, sementara merasa hidup adalah sesuatu yang sangat mendalam dan bersifat spiritual. Ini tentang bangun di pagi hari dengan kekuatan dan rasa ingin tahu untuk menyambut hari. Anda tidak membutuhkan latihan ekstrim atau pola makan yang rumit. Yang Anda butuhkan adalah konsistensi, menggerakkan tubuh setiap hari, makan makanan yang alami dan bergizi, serta minum air yang cukup. Hal-hal dasar justru menjadi semakin penting sekarang. Menua dengan anggun bukan berarti mengabaikan batas tubuh. Justru sebaliknya, ini berarti mendengarkannya. Beristirahat saat lelah, meregangkan tubuh saat kaku, dan menjaga otot tetap aktif karena gerakan adalah obat. Bahkan berjalan ringan atau peregangan lembut dapat melancarkan aliran darah, menjaga jantung tetap kuat, dan mempertajam pikiran. Anda akan menyadari bahwa ketika tubuh terasa lebih baik, emosi pun ikut membaik. Namun kesehatan fisik hanyalah setengah dari segalanya. Energi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional. Pikiran negatif, dendam, dan stres menguras vitalitas jauh lebih cepat daripada waktu itu sendiri. Sebaliknya, rasa syukur, humor, dan kebaikan justru mengembalikannya. Senyuman, kata-kata baik, dan momen tawa sederhana adalah vitamin bagi jiwa. Banyak orang lanjut usia melakukan kesalahan ketika menyerah ketika sesuatu terasa sakit atau lebih sulit dari sebelumnya. Padahal kenyataannya, tubuh merespons cara Anda memperlakukannya. Ketika Anda percaya bahwa tubuh masih bisa pulih, seringkali itulah yang terjadi. Bahkan peningkatan kecil dalam energi dapat mengubah kualitas hari-hari Anda secara drastis. Jadi, bergeraklah sedikit lebih banyak, bernapaslah sedikit lebih dalam, dan ingatkan diri Anda bahwa Anda masih di sini. Dan itu adalah anugerah yang layak dijaga. Hal keenam, rasa syukur dan kedamaian batin. Setelah usia 70 tahun, rasa syukur menjadi salah satu obat paling ampuh yang akan pernah Anda kenal. Tidak memiliki efek samping, tidak memerlukan biaya, namun mampu mengubah cara Anda menjalani setiap hari. Ketika Anda hidup dengan hati yang penuh rasa syukur, momen-momen biasa pun mulai terasa luar biasa. Hangatnya sinar matahari pagi, suara burung, aroma kopi. Semuanya menjadi pengingat bahwa Anda masih di sini, masih bernapas, masih menjadi bagian dari irama kehidupan. Terlalu sering, orang menghabiskan masa tua dengan menoleh ke belakang penuh penyesalan atas kesalahan, kesempatan yang terlewat, atau hal-hal yang ingin mereka ubah. Namun kedamaian tidak datang dari mengubah masa lalu. Ia datang dari berdamai dengannya. Ketika Anda memaafkan diri sendiri dan orang lain, hati terasa lebih ringan. Anda mulai melihat bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruk, telah membentuk diri Anda hari ini. Dan semakin Anda menerimanya, semakin bebas Anda merasa. Rasa syukur mengalihkan fokus dari apa yang hilang ke apa yang masih tersisa. Ia membantu Anda menyadari bahwa meskipun tubuh berubah, jiwa tetap bisa bertumbuh. Anda mungkin tidak bergerak secepat dulu, tetapi masih bisa mencintai dengan dalam. Anda mungkin tidak melihat seterang dulu, tetapi masih mampu mengenali keindahan. Anda mungkin tidak memiliki semua yang pernah Anda miliki, tetapi apa yang Anda punya sekarang, kedamaian, kebijaksanaan, dan waktu, jauh lebih berharga daripada emas. Kedamaian batin bukan berarti menghindari rasa sakit atau berpura-pura hidup itu sempurna. Kedamaian berarti mengetahui bahwa meski keadaan tidak mudah, Anda mampu menjalaninya dengan anggun. Ini tentang kepercayaan bahwa Anda telah hidup cukup lama untuk tahu
tahu badai akan berlalu, luka akan sembuh, dan esok hari selalu membawa cahaya baru. Dan ketika rasa syukur menjadi kebiasaan harian, Anda berhenti mengejar kebahagiaan dan mulai menciptakannya. Anda menemukan sukacita bukan karena segalanya sempurna, tetapi karena Anda memilih melihat kebaikan dalam apa yang ada. Hal ketujuh, rasa syukur dan kedamaian batin. Ketika Anda memasuki usia 70 tahun dan seterusnya, kebahagiaan tidak lagi tentang sensasi atau pencapaian. Kebahagiaan adalah tentang koneksi, tentang menemukan alasan-alasan kecil untuk tersenyum, tertawa, dan merasakan denyut hangat kehidupan yang masih mengalir dalam diri Anda. Kebahagiaan sejati lahir dari orang-orang di sekitar Anda, dari momen-momen yang dibagikan bersama, dari perasaan dilihat dan didengar oleh mereka yang peduli. Banyak orang lanjut usia perlahan menjauh dari dunia karena merasa peran mereka telah berakhir. Padahal kenyataannya, kebahagiaan tetap hidup melalui keterlibatan. Setiap panggilan kepada sahabat lama, setiap makan bersama keluarga, setiap berjalan kaki dengan tetangga, semuanya menambah tahun dalam hidup Anda. Dan yang lebih penting, menambah hidup dalam setiap tahun yang Anda jalani. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan hubungan sosial yang kuat hidup lebih lama, merasa lebih bahagia, dan pulih lebih cepat dari penyakit. Namun bahkan tanpa penelitian pun, Anda sebenarnya sudah merasakannya sendiri. Di usia ini, kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang dikejar. Ia adalah sesuatu yang Anda izinkan untuk hadir. Kebahagiaan tumbuh ketika Anda memilih fokus pada hal-hal baik, tertawa daripada mengeluh, dan mendekat daripada menarik diri. Terkadang kebahagiaan sesederhana menikmati apa yang ada di depan mata, rasa makanan favorit, alunan lagu lama, atau wajah orang yang Anda cintai. Kesepian, di sisi lain, adalah racun yang sunyi. Ia menggerogoti hati, membuat tubuh yang kuat pun terasa lemah. Namun koneksi menyembuhkan. Ketika Anda berbagi cerita, mendengarkan dengan tulus, atau menjangkau seseorang, Anda bukan hanya membuat mereka merasa hidup, Anda juga mengingatkan diri sendiri bahwa Anda masih memiliki tempat. Jadi setelah usia 70 tahun, jadikan kebahagiaan sebagai latihan harian. Jangan menunggu alasan besar untuk merasa bahagia. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Karena kebahagiaan tidak ditemukan dalam masa muda atau kekayaan. Ia ditemukan dalam momen cinta, tawa, dan kebersamaan. Jika Anda masih bisa bangun setiap pagi, itu sudah cukup alasan untuk tersenyum. Dan jika Anda masih memiliki orang untuk dicintai, maka Anda lebih kaya daripada kebanyakan orang. Itulah harta sejati setelah usia 70 tahun. Koneksi, kehangatan, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah usia 70 tahun, hidup memperjelas apa yang benar-benar penting. Bukan harta atau saldo rekening, melainkan kedamaian batin, tujuan hidup, dan hubungan yang bermakna. Uang bisa mempermudah hidup, tetapi makna lahir dari cinta, kesehatan, rasa syukur, dan kesadaran bahwa Anda telah hidup dengan baik. Setiap hari di usia ini adalah anugerah. Anda tak perlu lagi membuktikan apapun, cukup hidup dengan niat, menjaga energi, menghargai orang-orang terdekat, dan memperhatikan hal-hal baik dalam hidup. Karena kualitas hidup ditentukan bukan oleh apa yang Anda miliki, melainkan oleh apa yang Anda pilih untuk disyukuri. Terima kasih sudah menonton. Tulis di kolom komentar satu hal yang Anda pelajari hari ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.